Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas akan memprioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu untuk pengangkatan P3K. Nah, ini dia. Semua tenaga honorer ini harus diangkat menjadi P3K dengan yang Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita menanti informasi baik mengenai penerimaan ataupun rekrutmen CSN di tahun 2024, baik itu CPNS ataupun pengangkatan P3K. Nah, jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi kali ini kita berbagi informasi mengenai masa kerja dan usia menjadi penentu prioritas utama Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024. Jadi ini dia ya, ada dua kategori yang menjadi penentu prioritas utama Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024. Nah, itu masa kerja dan usia menjadi penentunya. Nah, penjelasannya bagaimana? Oke, kita langsung saja ke informasi dan penjelasannya. Nah, ini dilansir dari ayubandung.com. Tidak lagi pemerintah akan membuka pendaftaran P3K khususnya untuk tenaga honorer di tahun 2024. Ya, tidak lama lagi pemerintah akan membuka pendaftaran P3K. Nah, khususnya tenaga honorer di tahun 2024. Ternyata masa kerja dan juga usia menjadi penentu prioritas utama Menpan RB untuk tenaga honorer diangkat menjadi P3K tahun 2024. Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas akan memprioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu untuk pengangkatan P3K. Nah, ini dia ya, Menpan RB memprioritaskan tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu dalam pengangkatan P3K di tahun 2024. Menpan RB juga mengatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K ini sudah menjadi komitmen utama pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer ini juga menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang ASN 2023 mengenai penataan tenaga honorer dan harus segera diselesaikan. Menpan RB juga sudah mengumumkan terkait kriteria tenaga honorer yang dipastikan akan diangkat menjadi P3K 2023. Bagi para honorer yang berharap diangkat menjadi P3K pada tahun 2024, maka informasi di bawah ini disimak baik-baik dan dipahami. Oke, jadi berikut adalah tenaga honorer yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengangkatan menjadi P3K oleh Menpan RB sesuai masa kerja dan usia. Jadi ini dia ya, prioritas Menpan RB bagi tenaga honorer yaitu masa kerja dan usia. Nah, ini dia yang terpenting di sini, dua kategorinya masa kerja dan usia. Oke, yang pertama, tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Oke, ini yang pertama kategorinya, masa kerja lebih dari 5 tahun. Tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga honorer
yang usianya sudah mendekati 46 tahun. Oke, ini dia yang kedua, honorer yang usianya sudah mendekati 46 tahun. Honorer yang usianya mendekati 56 tahun ataupun 46 tahun dipastikan akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Oke, jadi ini dia ya, usia yang kedua, usia. Nah, ini diinformasikan mendekati 46 tahun. Oke, dan pastinya ataupun informasi pastinya belum kita mendapatkan aturan yang berlaku terhadap usia ini. Jadi ini dia ya, yang diprioritaskan Menpan RB. Yang pertama itu masa kerja, lalu yang kedua itu usia. Nah, masa kerja itu, Bapak Ibu itu tenaga honorer, masa kerjanya lebih dari 5 tahun. Lalu usianya sudah mendekati 46 tahun. Oke, itu dia ya yang harus kita pahami dan harus kita simak. Semua tenaga honorer ini harus diangkat menjadi P3K dengan syarat yang sudah ditentukan. Syarat tersebut yaitu selama 5 tahun berturut-turut sudah menjadi honorer, atau dengan kata lain bekerja selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus ataupun tanpa dia tidak bekerja lagi. Nah, ini dia seharusnya semua tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa putus, maka diprioritaskan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K harus melalui verifikasi dan juga validasi data di BKN secara ketat. Hal itu dilakukan untuk menghindari tenaga honorer titipan atau fiktif yang bisa mengganggu hak para honorer yang sudah mengabdi lama. Nah, ini dia ya teman-teman sekalian ya, perlunya verifikasi dan juga validasi data di BKN secara ketat agar tidak terjadi honorer titipan ataupun honorer siluman pada pengangkatan P3K di tahun 2024. Menpan RB juga mengatakan bahwa honorer harus tetap melalui tahap rekrutmen CSN 2024 yang nanti akan dibuka oleh pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan melalui seleksi P3K yang dibuka oleh pemerintah. Rencananya, seleksi pada tahun ini akan dibuka dalam 3 periode dan akan membuka formasi besar-besaran untuk diisi oleh honorer ataupun fresh graduate. Jadi ini dia yang menurut Menpan RB perlunya seleksi dalam pengangkatan P3K. Nah, rencananya tahun ini dibuka dalam 3 periode dan formasinya besar-besaran untuk diisi oleh honorer maupun fresh graduate. Nah, jadi teman-teman haruslah kita mempersiapkan diri ataupun mencari informasi-informasi update ataupun resmi, baik itu penerimaan CSN ataupun pengangkatan P3K. Jadi intinya di sini adalah teman-teman, 2 kategori yang bakal diprioritaskan Menpan RB. Prioritaskan Menpan RB yakni itu masa kerja dan usia. Oke, dan juga kita harus memperhatikan, kita atau teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer harus divalidasi datanya ataupun verifikasi data oleh BKN. Nah, dan juga kita harus memiliki pengalaman kerja
5 tahun berturut-turut sudah menjadi honorer. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan dan pahami dua kategori ini, masa kerja dan usia. Dan pastinya data Bapak Ibu atau teman-teman tenaga honorer harus terdaftar di database BKN, verifikasi dan validasi data. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu sekalian termasuk di dalam kategori ini dan menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.